Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Dimas, di channel sekolah. Channel yang berbagi tentang pembelajaran online. Nah, ini adalah tempat belajar online yang paling cocok untuk kalian. Di sini kalian akan mendapatkan berbagai kelas, yaitu kelas edukasi, kelas motivasi atau semangat dan inspirasi. Khususnya belajar, kalian harus subscribe channel ini. Terima kasih subscribe-nya. Hari ini Kak Dimas akan share yaitu kelas edukasi tentang materi pelajaran kelas 3 SD, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Perhatikan di layar, kita melanjutkan pembelajaran pertama kemarin, bahwa kamu kemarin telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Iya, cicak dan ikan. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, cicak dan ikan. Selanjutnya, amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup yang lebih lengkap. Nah, ada gambar di layar. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, dan cicak merayap-rayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Bergerak enggak ya? Diskusikanlah dengan teman-temanmu atau dengan yang mendampingi kamu belajar. Nah, gambar apakah itu? Organ dalam makhluk hidup ya. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru dan ikan bernapas dengan insang. Nah, jadi sama-sama bernafas ya. Semua makhluk hidup sama-sama bernapas. Contohnya tadi di gambar itu ada ikan dan manusia, tetapi alat nafasnya beda guys, beda. Oke, kita lanjut. Sahabat, makhluk hidup itu ciri-cirinya selain bergerak, bernapas juga dapat tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh itu artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Kalau berkembang artinya bertambah jumlahnya, tambah banyak gitu. Nah, kita lihat di gambar itu ada adik lucu yang dibedong di warna kuning. Kemudian berubah menjadi tumbuh menjadi adik kecil yang bisa duduk. Kemudian tumbuh lagi menjadi yang bajunya ungu, jadi besar. Tumbuh lagi bajunya hijau, kacamataan. Tumbuh lagi menjadi dewasa. Itu dewasa apa kakek-kakek ya? Dewasa ya, pakai baju biru. Nah, begitu juga dengan ayam yang pitik ya. Ayam ini menetas dari telur. Kemudian jadi ayam kecil. Karena ayam kemudian menjadi ayam yang agak besar dan akhirnya menjadi ayam dewasa. Gitu. Itu namanya tumbuh. Kita lanjut. Nah, makhluk hidup juga dapat berkembang biak. Cara berkembang biaknya itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, ingat, yang pertama cara berkembang biaknya dengan melahirkan. Seperti kamu dilahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan bertelur. Bertelur ya, seperti cicak tadi dan ikan tadi. Jadi berkembang biak ini artinya bertambah banyak. Sebenarnya itu ada biji kecambah dari 1 biji menjadi 2 biji kecambah. Ayam awalnya 1 ayam bertelur 2, 4, 5, 6, 10. Ayam 1 menjadi 10 berkembangnya. Anak juga begitu. Manusia, ibumu, bapakmu menikah kemudian anaknya banyak. Dari 2 menjadi 5 sampai 6 atau bahkan ada yang punya anak
10 ya. Itu namanya berkembang biak. Oke, kita lanjut. Nah, makhluk hidup itu ciri yang lainnya juga memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Jadi saling imbal balik, sama-sama membutuhkan guys. Itu ya. Lanjut lagi. Nah, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang ini berbeda-beda. Ciri satu lagi bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang dari luar. Kepekaannya beda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, kita dengan cepat pasti akan silau menutup mata. Itu namanya ada rangsangan matahari. Kita peka, langsung terasa, langsung refleks gitu ya. Nah, daun putri malu juga akan menutup daunnya jika disentuh. Jika kamu melihat daun putri malu, kamu sentuh pasti dia malu. Dia akan menutupkan daunnya. Kemudian buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika cepat gitu. Pasti kamu juga sudah melihat. Kalau penasaran, kamu bisa membuktikan sendiri. Kemudian landak dan kaki seribu itu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Kan ada itu kaki seribu di kebun, dekat rumahmu, atau di sekolahmu. Kamu sentuh itu pasti langsung menggulungkan diri kayak donat gitu ya. Oke. Nah, saatnya kita mencoba bahwa manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini, ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Tentunya kamu praktekkan ini di rumah. Kamu pause, kemudian kamu tiru, praktekkan di rumah. Ada berjalan ke samping kiri, ke samping kanan, ke depan, ke belakang, berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari samping kanan, samping kiri, kemudian berkelok-kelok, kemudian muter-muter kayak lingkaran. Kamu lakukan di rumah. Nah, sahabat, bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Oke, sila pertama tadi berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan lambang apa? Bintang ya. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan, kemudian melaksanakan perintahnya. Selain itu juga saling menghargai sesama orang lain, sesama teman. Bersyukur itu juga sebagai ungkapan terima kasih dengan semua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sikap selalu bersyukur ini adalah salah satu contoh pengamalan dari sila pertama Pancasila. Saatnya ada tugas untuk kamu. Pertanyaannya adalah apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kak Dimas tunggu ya. Oke. Cukup sekian video pembelajaran ini. Bersambung lagi ke pembelajaran ketiga. Nantikan video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dalam meraih prestasi dan mimpi besar kalian. Cukup sekian dari Kak Dimas. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.